Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Praja, selamat datang di podcast Bisik, Bincang Asik bersama Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, tentunya bersama saya Ria Saudis. Nah, di podcast Bisik ini Sobat Praja, memang setiap episodenya kita akan menghadirkan narasumber hebat dan tentunya inspiratif untuk masyarakat. Seperti episode kali ini nih, kita sudah kedatangan dari teman-teman kantor wilayah Bea dan Cukai DKI Jakarta. Tapi sebelum itu Sobat Praja, kalau Sobat Praja ingat nih, episode lalu kita pernah membahas tentang sosialisasi Bea dan Cukai. Seperti apa episode sebelumnya supaya nggak jomplang, kita simak dulu ya ringkasan berikut ini. Sesuai katanya sendiri beda ya, ada dua. Bea dan cukai. Bea sendiri itu lebih ke kegiatan ekspor dan impor, sedangkan cukai itu untuk barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, bea sama cukai ini dalam hal kesamaannya itu sama-sama untuk terkait pungutan negara. Yang membedakan yang tadi, yang satu bea itu pungutan negara untuk kegiatan ekspor dan impor, sedangkan untuk yang cukai pungutan negara untuk barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu. Oh, nah itu tanda-tanda barang yang udah ada cukainya dan belum ada cukainya itu gimana Mas yang ngebedain? Kalau orang awam gitu? Sebenarnya paling gampang dilihat itu dari ada semacam pitanya sih Mbak. Jadi kita bilangnya pita cukai ya. Oh. Kalau mungkin Mbak Rias pernah lihat rokok kan ada terpasang di penutupnya itu pita cukainya itu. Nah itu bukti kalau atas barang tersebut, cukai tersebut tuh sudah dilunasi, sudah dibayarlah pungutan negaranya. Mungkin Sobat Praja maupun masyarakat dan teman-teman lainnya ketika ada seseorang yang menghubungi dan mengatasnamakan bea cukai, mungkin dapat di cross check kembali. Sobat Praja dapat datang ke kantor bea cukai terdekat ataupun dapat menghubungi saluran pengaduan kami di Bravo Bea dan Cukai itu di 1.500 225. Nah Sobat Praja, sekarang kita sudah ngobrol-ngobrol, sekarang kita udah ada Mas Erik ya bener. dan Mbak Raisa. Betul. Dari kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi DKI Jakarta. Benar ngomongnya gitu? Betul. Biasanya sih ngomongnya kantor wilayah Bea Cukai Jakarta kali ya. Oh, jadi nggak ada dannya? Bea dan Cukai Jakarta bisa. BO gitu, kantor wilayah Bea dan Cukai Jakarta. Selamat datang. Terima kasih. Salam kenal ya. Apa kabar? Sehat? Sehat sih kalau saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macet nggak Mbak kesini Mbak tadi? Lumayan ya Bang tadi? Lumayan sih namanya Lumayan. Jakarta ya? Jakarta pagi-pagi ya. Oh gitu. Ini kita kan di sini mau ngebahas tentang pita cukai ya. Siap. Betul. Aku tuh agak banyak nggak taunya lah gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin gimana dikoreksi ya. Iya, biar Sobat Praja juga tahu. Ini kita langsung ngobrol aja nih ya. Oke. Kita membahas tentang pita cukai. Pita cukai itu apa? Mungkin sebelum kita ngomong pita cukainya, kita flashback dulu ya Mbak. Boleh. Cukai itu apa? Boleh. Cukai itu kan pungutan negara terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu. Oke. Karakteristik tertentu tuh yang kayak gimana sih? Yang Betul. konsumsinya harus diawasi, pengedarannya harus Dikendalikan ya Bang ya. gitu. Nah, untuk barang yang karakteristik tertentu ini disebutnya barang kena cukai. Jadi ini kemarin di podcast yang kemarin kan aku sempat sama Mas Dimas nih ya. Nah itu tuh kita sempat ngobrol bahwa ada 3 kategori ya kalau nggak salah ya. Ada 3 kategori barang yang harus ada cukainya gitu ya. Betul, iya. Nah itu tuh karakteristik itu yang tadi masuk ke situ ya. Betul, yang tadi disebutin itu kalau nggak salah ada etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol sama hasil tembakau. Cuman kayaknya kita bakal lebih banyak ngomongin mengenai yang hasil tembakau ya Mbak. Boleh. Nah balik lagi itu ke pita cukai. Nah pita cukai itu apa? Dia itu sebagai tanda pelunasan cukai. Oke. Atas barang yang kena cukai. Nah kenapa sih harus ada pita cukai Bang? Ya, karena balik lagi itu Mbak. dia tuh. Betul. Jadi kan balik dari pengertian cukai itu tersendiri, cukai kan ada pungutan. Betul. Jadi setiap pungutan kan itu harus dibayar. Nah, pita cukainya ini sebagai bukti bahwa pungutan itu udah dibayar. Jadi dengan adanya pita cukai, orang tahu bahwa rokok atau produk tersebut itu udah bayar cukai. Oh gitu, ini nyambung banget nih Sobat Praja sama yang kemarin. Karena kan kemarin tuh aku baru dijelasin bahwa kalau kita mau seorang pengusaha katakanlah begitu ya, mau usaha terus produknya itu harus atau barangnya harus ada cukainya.
Nah, itu kan harus izin, Betul. kemudian harus Betul. bayar. Nah, sebagai bukti kalau dia sudah membayar itu pakai pita cukai. Pita cukai, iya. Oh, pita cukai bentuknya yang kayak apa ya? Nah, Nanti kalau Ada kita nggak? tunjukin ya di editornya, mungkin tolong dimasukin. cuman kalau dari namanya sendiri kan pita cukai itu Iya. pada prinsipnya bentuknya sebenarnya seperti pita. Biasa itu Kertas. 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 Oh, iya, Kertas iya, yang iya. bentuknya pita memanjang itu biasa dilekatkan di rokok, di kemasan rokoknya. Oh, gitu. Pita cukai sendiri itu dia berfungsi sebagai dokumen pengaman, Mbak, atau security. Karena ya kembali lagi dia kan cukai ini sifatnya yang konsumsinya harus diawasi, Betul. pengedarannya harus dikendalikan. Jadi harus ada dokumen security-nya gitu. Oh. Nah, kalau pita cukai itu kan kayak label gitu aja ya, Benar. di kemasan gitu. Itu ada masa berlakunya nggak sih Mas atau seumur hidup nih kalau udah punya pita cukai itu? Benar, itu pertanyaan menarik tuh, Mbak. Jadi kalau untuk pita cukai, ini mungkin saya sedikit menjelaskan, Mbak. Boleh. Untuk pita cukai itu setiap tahun kita ada desainnya berbeda. Oh iya. Iya, jadi setiap tahun itu berganti. Balik lagi dari pengertian pita cukai itu adalah dokumen security. Namanya dokumen security itu diperlukan update, Mbak. Jadi ada fitur-fitur pengaman di pita cukai itu ada hologramnya itu hologram security, cetakan security dan kertas security. Jadi setiap tahun itu harus diganti, diupdate. ganti. Benar, untuk mencegah takutnya ada yang oknum-oknum ya. Ada oknum atau orang-orang yang mau untuk menjiplak lah istilahnya kan pita cukai kan. benar. Nah, jadi kalau pita cukai apa namanya bentuknya berubah-berubah di tahun 2004 ini bentuknya yang kayak gimana? Nah, Untuk tahun 2024 Iya. ini ya Bang ya, bentuk dia tematik Mbak, jadi kalau pita cukai Oh, iya? sifatnya. Iya. Oh. Jadi kalau untuk tahun ini kita mengambil tema biota laut ya Bang biota ya? laut secara khusus itu ikan yang dilindungi di perairan Indonesia. Jadi bisa dilihat nanti di pita cukai Iya. itu ada ikan arwana, ada gambar arwana, Lumba-lumba. iya. ada lumba-lumba. Ini kan Sobat Praja pasti jarang yang ngeh ya. Iya. Gitu. Buat yang mungkin konsumsi rokok Benar. juga kayak yang udah ngerokok aja. Nah, habis ini kayak saya mau cari tahu. Iya, boleh, itu boleh, ada boleh, ikannya gitu Iya, ya. ada Lucu ikannya. berarti ya. Oh gitu. Nah, kalau secara umum bagaimana ciri-ciri rokok yang ilegal? Karena menurut saya mungkin saja nih ya, di Jakarta ini masih belum semua produsen rokok katakanlah begitu yang pakai cukai gitu. Nah, kita sebagai masyarakat nih kalau mau bantu bea cukai, gimana ya cara ngebedainnya gitu? Kita ngidentifikasinya ya Mbak ya. Ngidentifikasi. Jadi kalau misalnya untuk kita ngomongin rokok yang legal dulu aja mungkin. Betul. Kalau rokok yang legal itu tentunya dia harus ada pita cukainya Mbak. Mm-mm. Dan pita cukainya harus baru gitu. Untuk selanjutnya selain dia harus ada pita cukai dan harus baru, dia juga harus sesuai dengan jenisnya. Seperti yang mungkin dulu sempat dibahas ya mengenai SKT, SKM. Oh iya. Mungkin iya, nanti iya. selanjutnya Abang bisa jelasin Oh ya. iya, Bang, ya? Terus terkait personalisasinya harus sesuai. Jadi itu untuk yang legal. Nah, untuk yang ilegal berarti perlawanannya. Entah dia rokoknya polos, nggak ada pita cukainya, terus palsu, bekas, dan tadi yang salah beda jenis dan beda personalisasi. Iya, mungkin Ya, saya Bang, ya. mau sedikit menambahkan, Mbak. Boleh. Terkait yang beda jenis dan kode personalisasi. Di sebelumnya kalau nggak salah itu sama Pak Dimas ya, Iya. itu sempat ada disinggung terkait SKM, Betul, SKT. betul. Nah, cuman kalau di masyarakat awam biasanya itu nyebutnya rokok kretek atau rokok putih. Oh. Mungkin kalau Mbak pernah dengar atau mungkin Sobat Praja pernah dengar bedanya rokok kretek dan rokok putih. Misalnya kayak rokok kretek itu berarti ada cengkehnya. Kalau rokok putih nggak ada cengkehnya. Nah, untuk pita cukainya itu berbeda, Mbak. Jadi pita cukai untuk rokok kretek itu tersendiri dan pita cukai untuk rokok putih itu beda sendiri. Jadi itu nanti di pita cukainya bisa kelihatan tuh tulisannya tuh SKT. Jadi kita harus istilahnya kita bisa cocokkan dengan produknya. Benar nggak ini rokoknya SKT, pitanya SKT. Oh. Terus yang kedua tadi ada sesuai dengan peruntukannya atau personalisasi. Nah, untuk personalisasi ini maksudnya setiap rokok itu kan diproduksi oleh pabrik tuh, Mbak. Nah, kemasan rokok itu nama pabriknya harus ada di bawah atau di sampingnya biasanya nama pabriknya. Nah, di pita cukai itu di pita cukai ada kode personalisasi yang menunjukkan pabrik tersebut, Mbak. Oh. Jadi kita bisa ngelihat nih misalnya kalau misalnya punya rokok kita ngelihat nama pabriknya apa nih. Kita cocokkan sama pita cukainya tuh. Oh, iya, iya, Harusnya cocok. Oh, kalau nggak cocok berarti Berarti bukan
istilahnya pita cukai itu bukan punya Bukan pabrik itu. punya pabriknya. Heeh. Nah, kalau misalkan saya menemukan itu, tindakannya bagaimana nih? Tentunya Mbak bisa ngelapor ke kantor bea cukai terdekat ya Mbak ya. Oke. Itu yang paling gampang. Atau sekarang kan ada media sosial ya, bisa langsung nge-reach ke humas bea cukai terdekat gitu. Entah Instagram atau Twitter atau benar. apapun lainnya. Gitu. Paling saya mau menambahkan juga kalau misalnya Mbak atau masyarakat Sobat Praja di rumah, misalnya di lapangan atau di pasar menemukan ada nih dugaan, kan tadi kita udah sebutin ciri-cirinya tuh. Ciri-cirinya. Benar. Kalau misalnya ada ciri-ciri yang masuk, itu masyarakat bisa ngelihat dulu, istilahnya bisa meyakinkan dulu, wah ini kayaknya rokoknya ilegal nih. Bisa melapor ke kantor bea cukai terdekat atau melalui media Instagram, media sosial kayak Instagram. Dan kita harapnya sih laporan itu dilengkapin dengan kalau bisa ada foto barangnya, foto untuk rokoknya buktinya untuk ya. bukti sama lokasinya, istilahnya untuk memudahkan kita untuk ngecek langsung di lapangan. Oh, gitu. Nah, sejauh ini Mas, jika ditemukan kayak gitu, mungkin maksudnya kayak pernah nggak sih ditemukan yang seperti itu, ada pengaduan seperti itu, dan tindak lanjutnya dari bea cukai itu gimana? Iya, benar Mbak. Untuk pengaduan seperti itu udah sering Mbak. Oh di iya? kami, Mbak. Iya Mbak. Berarti ini ya bagus juga masyarakat ya Bagus, ikut benar. ikut serta. ikut serta. Ikut partisipasi lah. Oh, Ya. betul. Kebetulan kita di bulan ini ada operasi gempur nih Mbak. Oke. Gempur ini temanya untuk menggempur rokok ilegal lah istilahnya Oh, di iya, lapangan. iya. Jadi atas pengaduan-pengaduan tersebut kita turun ke lapangan, kita cek misalnya itu ya kayak warung-warung, kita datang ke warungnya, kita cek apabila benar ditemukan bahwa rokok yang dijual itu pita cukainya ilegal, di situ kita lakukan penindakan, Mbak. Penindakan sekalian sosialisasi ke warungnya, karena biasa warung-warung juga itu kan nggak tahu tuh. Jadi sekalian kita sosialisasi bahwa rokok ini ilegal, ibu atau bapak nggak boleh jual lagi. Seperti itu, Mbak. Iya, benar-benar. Nah, pita cukai itu yang produksi siapa sih, Mas? Nah, untuk pita cukai sendiri, Mbak, itu disediakannya oleh Kementerian Keuangan Oh, dan iya. diawasinya oleh bea cukai, ya kan. Oh, gitu. Tapi untuk produksinya dari Peruri, yang BUMN kita. Oh. Kenapa Peruri? Mungkin karena uang kita kan juga dari sana ya. Iya. Perlu teknologi khusus dan Oke. balik lagi kayak itu kan dokumen pengaman ya, Mbak ya. Jadinya butuh yang lebih Secure lah secure ya, istilahnya. yang lebih aman gitu. Oh gitu, jadi benar-benar diproduksinya itu pemerintahan tuh berkolaborasi gitu Betul, ya, iya. untuk bisa mengawasi ini. Nah kalau misalkan kita ngomongin pita cukai lagi, saya tadi tertarik desainnya ganti-ganti setiap tahun, Iya. ya kan? Dan desainnya juga menarik-menarik banget Betul. nih. Kalau misalnya saya menemukan pita cukai di desain 2023 tapi ditemukan di 2024 itu gimana ya? Nah, itu banyak terjadi sih Mbak. Oh, iya? Jadi istilahnya gini nih, kalau misalnya Mbak atau masyarakat Sobat Praja di rumah menemukan ada pita cukai di pasaran, kan sekarang tahun 2024 nih. Iya. Misalnya ada pita cukai tahun 2023 dan tidak menutup kemungkinan pita cukai tahun-tahun sebelumnya, itu belum tentu ilegal Mbak. Karena bisa Oh, jadi, iya, benar, bisa jadi emang itu rokoknya yang dipajang saat itu memang belum laku. Oke. Jadi masih rokok tahun sebelumnya dan belum laku. Nah, Izinnya masih pakai tahun sebelumnya iya, gitu ya? benar. Dan itu masih izinnya- oke. Oh iya, maaf potong. Izinnya berapa lama sih kalau untuk pita cukai itu? Kalau untuk pita cukai sendiri itu nggak ada masa ininya sih, masalah udah kalau misalnya udah dilekatkan pada kemasan, itu nggak ada masa berlakunya Mbak. Cuman balik lagi ke masyarakat, kalau misalnya ngelihat nih rokok misalnya pita cukainya tahun 2021, harusnya kan masyarakat mikir nih, wah rokoknya ini udah lama nih kan, Iya. harusnya kan udah nggak segar tuh rokoknya tuh. Bener. Jadi itu bisa menjadi patokan juga lah buat masyarakat kalau mau cari rokok yang masih fresh lah istilahnya, cari yang tahunnya masih muda lah. Kalau nggak tahun 2024. Oh iya, benar juga. Kalau cara meletakkan pita cukai yang seharusnya itu gimana? Ada kan ya? Ada, benar. Ada benar. Kalau untuk pita cukai sendiri itu kan sebenarnya harusnya dilekatkan di pabriknya ya Mbak. Jadi ketika keluar dari pabrik dia harus dilekatkan pita cukai. Jadi kalau misalnya rokok udah di peredaran terus nggak ada pita cukai, berarti udah jelas tuh ilegal, salah nih gitu kan. Nah terus untuk pelekatannya tuh gimana sih, ya kan? Yang jelas dia harus di tempat yang tidak nutupin nama perusahaan, jenis dan merek ya. Nah terus dilekatkannya itu di tempat yang bisa rusak. Jadi
pas kita ngebuka entah rokok atau mungkin vape-nya itu rusak pita cukainya. Itu sebagai tanda untuk pengaman ya. Jadi kayak nggak bakal dipakai lagi gitu Mbak. Pita Benar. cukainya. Karena tadi dari ciri-ciri rokok ilegal kan salah satunya ada pita cukai bekas tuh Mbak. Jadi kalau misalnya untuk menghindari pita cukai bekas itu, pada kemasan rokok atau misalnya vape yang tadi dibilang Mbak Ayu, pada saat dibuka itu pita cukainya harus rusak tuh untuk mencegah penggunaan berulang. Harusnya. Betul. Oke, oke. Nah, Mas, kalau misalnya tadi kan Mbak bilang rokok atau vape gitu ya. Iya, betul. Elektrik juga harus ada cukainya ya? Betul, Iya. betul. Oh, Rokok iya. elektrik itu Liquidnya sebutannya. sih sebenarnya. Liquidnya. Karena mengandung Iya. ini apa namanya hasil tembakau. Nikotin, iya, iya. Nikotin. Betul. Itu apa namanya, kalau tadi kan rokok yang ada di bayangan saya rokok kretek kayak yang Mas Iya. bilang, Iya. itu kan udah kebayang nih dibungkusnya. Betul. Kalau di liquidnya itu ditaruhnya di mana ya, cara kita taunya? Kalau Itu di liquid tuh ada di ininya ya Bang, tutup botolnya. macam-macam sih, Macam-macam ya, tergantung jenisnya. kemasannya. Tergantung jenisnya. Kalau iya, kemasannya iya. misalnya ada kemasan apa namanya ya, kotakan gitu, Kotakan, iya, biasa di kotakannya itu. Iya, Oh, iya kan suka ada kardus kecilnya Kardus gitu kecil, ya. benar. Cuman kadang ada juga liquid yang istilahnya tinggal plug and play lah, langsung kepake gitu, biasa langsung di apa ya istilahnya, di alat hisapnya itu kan di atas biasa di Iya. situ dilekatin tuh. Jadi untuk menggunakan itu mau nggak mau harus dicopot pita cukainya. Oh iya, jadi udah nggak bisa dipakai lagi Iya. tuh, Betul, gitu. Nah, kalau yang kemarin tuh yang di episode sebelumnya kan saya sempat nanya, susah nggak sih izinnya untuk seorang pengusaha yang mau memproduksi barang yang mungkin harus dikenakan cukai, dan itu sebenarnya mudah, jadi Benar. nggak ada alasan gitu, nggak ada betul, alasan benar, kan, benar. karena mudah. Nah, kalau misalkan untuk ngedapetin pita cukai, katakanlah kita membahas rokok ya di sini, itu susah atau mudah? Mudah juga atau gimana? Nah, Mereka ngajuin permohonan ya ngajuin Bang. permohonan karena itu merupakan suatu rangkaian sih Mbak. Jadi untuk memproduksi barang kena cukai, pengusaha kan wajib mempunyai izin tuh. Kalau di kita istilahnya NPWP-KC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, saat sudah mendapat NPWP-KC, pengusaha misalnya udah melakukan produksi barang nih, Betul. produksi barang kena cukai. Sebelum dipasarkan, mereka ngajukan dulu, minta pita lah istilahnya. Oke. Jadi itu masih dalam satu rangkaian. Kalau untuk perizinan segala macam itu gampang sih Mbak, selama persyaratannya semua dipenuhin, Nah, itu cepat harusnya. itu dia. Iya. Jadi Sobat Praja jangan, aduh nggak usah deh yang ilegal-ilegal gitu, Benar. karena gampang banget prosesnya. Dan kalau misalkan kita udah izin di awal, udah keluar izinnya, untuk ngajuin ke depannya kan gampang ya, Iya. secara persyaratan. Nah, dari yang tadi Mas sampaikan, koreksi kalau salah ya, Iya. berarti dari satu produsen rokok itu, mereka membeli pita cukai dulu ya? Membeli dulu pita cukai, setelah di ACC katakanlah begitu ya, baru dia bisa memproduksi rokoknya gitu ya? Iya. Oh. Jadi kadang itu harus ada rokoknya dulu sih Mbak. Kadang dia udah produksi rokok, jadi suatu perusahaan atau suatu pabrik yang udah punya nomor pokok barang kena cukai, dia kan pasti udah punya rencana tuh mau produksi berapa banyak nih. Betul. Nah, berdasarkan rencana itu mereka ngajukan ke kantor bea cukai, Oh. mengajukan pita cukai lah. Minta pita cukai sekian Seberapa banyak, banyak. berapa banyak, Oh gitu. berdasarkan produksi yang mau dilakukan mereka. Nah, makanya kadang-kadang pita cukai di tahun yang 2023 Iya. suka masih ada karena ya penjualannya belum semua habis gitu ya Benar, Mas itu ya? kalau untuk ini ya Mbak ya, apa namanya istilahnya, rokok yang udah beredar di pasaran ya. Cuman kalau misalnya di pabrik nih Mbak, misalnya sekarang kan tahun 2024 nih, misalnya ada pabrik yang masih punya pita cukai tahun 2023. Nah itu mereka bisa ngajukan pengembalian Mbak, karena kan mereka Oh, udah, iya? Tapi selama pita cukainya belum ditempel ke produk Ke produknya. Iya, Oh betul. iya betul. selama pita cukainya belum ditempel. Oh, nah itu kalau misalnya pita cukai yang belum ditempel, pasti kan kalau kita ngajuin cukai itu bayar ya Mas ya? Benar, Nah kan ada yang belum ditempel tuh dikembalikan. benar. Itu kembalikan. bisa dibalikin ngomongnya atau Benar, gimana ya? bisa. Jadi untuk istilah pengembalian gitu kan alasannya ada beberapa hal Mbak. Misalnya nih perusahaan itu memang sudah berhenti atau tidak memproduksi lagi. Yang kedua bisa jadi izinnya dicabut. Izin dicabut sehingga dia udah tidak bisa lagi untuk produksi barang kena cukai. Jadi pita cukai yang masih belum dilekatkan itu bisa diajukan pengembalian. Nah kalau misalkan produksi yang nggak ada pita cukainya itu bahaya nggak sih Mas? Nah, balik lagi Mbak.
balik ke pengertian pita cukai di awal. Pita cukai kalau menurut saya Mbak ya, sebagai masyarakat nih, bukan sebagai bea cukai nih. Betul. Sebagai masyarakat saya melihat pita cukai itu sebagai suatu jaminan mutu Mbak. Oke. Bahwa rokok yang saya beli misalnya, yang saya beli atau saya konsumsi itu udah istilahnya udah legal lah. Udah lolos segala macam syarat-syarat, udah legal. Jadi dengan adanya pita cukai, masyarakat harusnya lebih yakin lah bahwa rokok yang konsumsi itu lebih, sebenarnya nggak aman juga sih kalau rokok ya, cuman istilahnya lebih aman lah dibanding Betul. kalau nggak ada pita cukainya kan kita nggak tahu nih dia produksi dari apa nih, nggak tahu tingkat kebersihan pada saat memproduksi rokok segala macam. Nah, jadi itu tuh penting banget ya. Iya. Apa kita bisa simpulkan bahwa yang pertama kalau kita mau konsumsi, kita di sini bahasnya rokok ya. Iya, bahasa kan? rokok. Kita bahasnya rokok atau tembakau gitu. Yang pertama harus dicari tahu dulu. Jangan mentang-mentang apa sih pita, kan cuman sekedar pita gitu ya. Iya. Kalau kayak saya orang awam kan tadinya cuman gitu ya. Saya kan pita. Jadi nggak apa-apa lah kalau rokok yang nggak ada pitanya tapi lebih murah kan ya Iya. kenapa gitu. Tapi kita mesti tahu dulu nih Sobat Praja bahwa rokok itu diproduksinya gimana gitu kan, membahayakan atau segala macam, dan izin itu mudah ya kan, sekali lagi. Terus ada himbauan gak nih Mas, mungkin Mas Erik dan Mbak Raisa untuk Sobat Praja dan masyarakat gitu? Siap. Paling kalau dari saya Mbak ya, tadi kan kita udah tahu ciri-cirinya nih, ciri-ciri pita cukai palsu nih. Paling mau menambahkan untuk masyarakat Sobat Praja di rumah, kalau misalnya mau membeli rokok, itu ciri-ciri yang gampang terlihat yang pertama Mbak, itu mereknya itu kadang asing atau jarang kita dengar lah. Oke. Yang kedua desainnya itu biasanya menyerupai merek lain. Istilahnya kalau kita bilang kan barang KW itu kan mau meniru kan, mau meniru yang lain kan. Yang kedua desainnya itu mau menyerupai merek yang lain, yang terkenal misalnya. Terus harganya juga murah Mbak. Pasti itu harganya murah, karena kan dia nggak bayar cukai kan. Betul. Terus selanjutnya dia kalau misalnya ada rokok yang nggak ada nama pabriknya atau nama perusahaannya, nah itu dari ciri-ciri tersebut itu bisa jadi itu rokoknya itu ilegal. Jadi paling imbauan untuk masyarakat di rumah, Sobat Praja, kalau mau merokok pilih yang aman aja deh Mbak, gitu Mbak. Pilih yang legal-legal aja, stay legal gitu. Yang legal juga banyak kan? Legal banyak. Gitu. Dan Mbak Raisa ada yang mau disampaikan? Mungkin aku nambah sedikit untuk himbauan ke masyarakat atau Sobat Praja ya. Seperti yang disampaikan sama Mas Erik tadi itu, apabila masyarakat menemukan rokok-rokok dengan ciri-ciri seperti itu, silahkan bisa langsung kontak ke Bravo Bea Cukai di 15225 atau Bravo Bea Cukai Instagramnya. Oh gitu, jadi kita bisa DM Instagramnya iya, kali ya, betul. kayak ada dugaan ditemukan ini gini Seperti atau yang kayak di telepon awal gitu. tadi kan, kasih tahu laporan dari masyarakat lah. Laporannya. Kita juga mau masyarakat ikut partisipasi. Iya, benar. Nah, sebenarnya kalau mau ngebahas lebih jauh tentang rokok ini gitu dan pita cukai kayaknya panjang banget ya, nggak habis-habis gitu. Tapi ternyata Sobat Praja, waktu juga yang akan memisahkan kita nih Mbak gitu. Jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya. Terima kasih sebelumnya buat Mas Erik dan Mbak Raisa. Kapan-kapan boleh mampir lagi ya. Iya. Kita sharing-sharing lagi tentang pita cukai atau tentang hal-hal lain yang untuk mengedukasi masyarakat. Nah, Sobat Praja, demikian bincang asik kita bersama Bea Cukai Kantor Wilayah DKI Jakarta. Saya Rias Audi Sintia dan Erik Dan Raisa. pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak.